Di kota kecil Bagnoregio, Italia Tengah, pada tahun 1217, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah gereja. Namanya adalah Giovanni di Fidanza, yang dunia kemudian kenal sebagai Santo Bonaventura. Sejak kecil, Bonaventura sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Namun, hidupnya tak selalu mudah. Di masa kanak-kanaknya, ia jatuh sakit parah. Ibunya dalam kepasrahan berdoa memohon pertolongan kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Tak lama kemudian ia sembuh. Ia sendiri kelak mengakui bahwa doanya dijawab karena mukjizat. Ketika tumbuh dewasa, Bonaventura menempuh pendidikan filsafat dan teologi di Universitas Paris, pusat intelektual Kristen pada abad ke-13. Di sanalah ia mendalami pemikiran para bapa gereja, terutama Santo Agustinus. Ia pun bergabung dengan Ordo Fransiskan, mengikuti jejak Santo Fransiskus dalam semangat kemiskinan, kerendah hati, dan pelayanan. Di usia yang sangat muda, ia sudah menjadi guru besar teologi. Tetapi bukan hanya karena kecerdasannya ia dihormati. Bonaventura memiliki hati yang lembut dan kerendahan hati yang memancar dari kehidupan sehari-harinya. Pada tahun 1257, Bonaventura diangkat menjadi Menteri Jenderal Ordo Fransiskan. Tugas ini bukan hal mudah. Di tengah perpecahan internal dan ketegangan antara kelompok spiritual dan konvensional dalam Ordo, Bonaventura tampil sebagai penengah yang bijaksana. Ia menulis legenda mayor biografi resmi Santo Fransiskus yang hingga kini menjadi referensi utama kehidupan pendiri ordo tersebut. Dalam karyanya itu, ia tidak hanya menyajikan peristiwa, tetapi membingkai hidup Fransiskus sebagai teladan kekudusan dan cinta Tuhan. Bonaventura juga dikenal sebagai pemikir besar gereja. Ia dijuluki Dokter Serapik karena tulisannya yang menyala-nyala oleh cinta ilahi. Bagi Bonaventura, ilmu pengetahuan tanpa kasih akan kosong. Ia mengajarkan bahwa pencarian akan kebenaran sejati harus disertai dengan cinta kepada Allah. Salah satu karya terkenalnya, Itineratium Metis in Deum, Perjalanan Jiwa Menuju Allah, menggambarkan bagaimana manusia dapat mengenal Allah melalui penciptaan, melalui jiwa sendiri, dan akhirnya melalui perjumpaan mistik. Pada tahun 1273, Paus Gregorius X mengangkat Bonaventura menjadi kardinal dan uskup Albano. Namun, gelar dan jabatan tak pernah membuatnya jauh dari kesederhanaan Fransiskan. Dalam sidang Konsili Leon II, Bonaventura bekerja keras untuk mempersatukan gereja timur dan barat yang telah lama terpisah. Di tengah tugas besar itu, ia wafat secara tiba-tiba pada 15 Juli 1274. Ada yang mengatakan ia diracuni, tapi hingga kini penyebab pastinya tetap menjadi misteri. Santo Bonaventura dikanonisasi pada tahun 1482 oleh Paus Sixtus IV dan dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1588 oleh Paus Sixtus V. Warisannya tak hanya hidup dalam buku dan dokumen, tetapi juga dalam semangat Fransiskan yang ia bimbing dan arahkan.